pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta Mas Bayu untuk memimpin teman-teman ke dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Kami hendak belajar Tuhan, semoga Engkau berkati kami semua. Amin. Doa selesai. Terima kasih Mas Bayu. Sama-sama Bu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hari ini siapa yang tidak hadir? Adakah yang tidak masuk? Hadir semua ya. Ada Mas Bayu, Mbak Ati, dan Mbak Anita. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, coba sikap duduk yang sempurna terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua mengikuti dengan suara yang lantang. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Terima kasih anak-anak. Apa kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Ya Bu. Siap. Jika sudah siap, kita hari ini akan belajar tentang pembuatan tempe. Bagaimana proses terjadinya pembuatan tempe? Pasti di sana banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nanti kita pelajari satu-satu dari peristiwa apa saja, kemudian pelaku usaha apa saja juga yang membantu dalam proses pengedaran tempe. Pasti saat diproses ada yang membantu agar bisa sampai kepada para konsumen-konsumen. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah kita akan menganalisis peristiwa apa saja nanti yang terdapat pada teks bacaan usaha tempe. Setelah kalian analisis, nanti kemudian kalian buat peta pikiran. Kalian buat sekreatif kalian. Setelah itu, dalam usaha tempe pasti ada banyak pelaku usaha yang membantu mengedarkan. Nanti Ibu akan tampilkan sebuah video. Kalian silakan menyimak videonya. Nanti kalian akan melihat ada berbagai macam jenis usaha di sana. Apalagi di lingkungan masyarakat kalian. Ya, untuk selanjutnya, karena ini masa pandemi, anak-anak tidak boleh melepas masker. Masker selalu dipakai, menjaga jarak, tidak boleh berkerumun. Karena ini nanti Ibu akan membagi ke dalam kelompok, kalian harus tetap menjaga jarak kalian. Ibu akan bagi dulu ke dalam kelompok. Mbak Ati untuk masuk ke dalam kelompok 1. Mas Bayu, kelompok 2.
Mbak Anita, kelompok 3. Sudah paham semua? Paham, Bu. Ya, jika sudah, apakah alat tulis kalian sudah disiapkan di atas meja? Seperti buku? Sudah, Bu. Sudah, jika sudah, berarti kalian sudah siap belajar hari ini. Sebelumnya, karena pandemi ini anak-anak, banyak sekali pelaku usaha yang terkena dampak. Seperti contohnya kantin sekolah kita, itu tutup selama masa pandemi. Walaupun kita sudah melakukan pembelajaran secara tatap muka, tetapi kantin tetap tidak boleh buka. Ada pasar juga terkena dampak. Penjual di pinggir jalan juga terkena dampak. Selama PPKM mereka tidak boleh berjualan. Dampaknya sangat besar sekali bagi mereka. Tetapi ada satu pelaku usaha yang masih bisa bergerak, yaitu industri rumahan. Contohnya seperti membuat tempe. Itu masih tetap bertahan hidup. Masih tetap bertahan mengolah tempe. Sekarang, coba Ibu memiliki bacaan. Kita perhatikan dulu bacaan tentang usaha tempe. Coba, di sini ada bacaan usaha tempe. Ibu minta kalian membaca, Ibu beri waktu 2 menit untuk membaca. Apakah sudah anak-anak? Sudah, Bu. Sudah? Jika sudah, Ibu tanya. Ada peristiwa apa saja yang terjadi dalam bacaan? Proses pengolahan tempe. Ya. Kemudian peristiwa apa lagi yang terjadi, Mas Bayu? Ada angkot, Bu, yang untuk ke rumah ambil tempe itu, Bu. Ya, betul. Ada apa lagi? Kemudian jual beli, Ya. menjual 1.500 per potong. Terima kasih untuk jawaban kalian semua. Coba sekarang kalian bersama kelompok kalian mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan. Bisa minta tolong Mbak Ati membagikan LKPD kepada teman-temannya? Baik, Bu, akan saya bagikan. Ya. Apakah semuanya sudah menerima LKPD? Sudah, Bu. Ya, Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan bersama kelompok. Di dalam LKPD sudah ada petunjuk-petunjuknya. Coba kalian baca terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Adakah yang sudah selesai? Sebentar lagi, Bu. Ya, Ibu tunggu. Ibu beri waktu 2 menit ya. Baik, Bu. Apakah sudah? Sudah, Bu. Ya. Jika sudah, Ibu mau bertanya. Tadi di dalam bacaan, selain ada peristiwa, juga ada pelaku usaha yang membantu. Betul atau tidak? Betul. Ya, pelaku usaha apa saja yang membantu dalam pengedaran tempe? Angkutan umum, Bu. Ya, apalagi Mbak Ati bisa? Pedagang, Bu. Pedagang kecil. Ya, pedagang kecil. Sekarang Ibu akan menunjukkan sebuah video kepada kalian. Nanti coba analisis
videonya. Dari video itu jenis pelaku usaha apa tadi yang ada di cerita itu masuk ke dalam apa? Ini Ibu tampilkan dulu videonya. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Sebelum memulai pelajaran, coba ingat kembali, ada berapa jenis usaha yang terdapat dalam teks bacaan usaha tempe? Berikut ini adalah beberapa jenis usaha. Ada di bidang perindustrian, ada jenis usaha di bidang perdagangan, dan ada jenis usaha di bidang jasa. Sekarang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, jenis usaha di bidang perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Dalam perindustrian ini ada beberapa jenis industri, yaitu ada yang disebut dengan industri besar. Industri besar adalah industri yang menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Nah, selain itu, ada yang disebut dengan industri kecil. Industri kecil ini menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang lebih kecil. Nah, sekarang dilihat di hadapan kalian, di sini ada gambar industri mobil. Industri mobil ini peralatan, modal, dan tenaga kerjanya diperlukan dalam jumlah besar. Sehingga industri mobil ini masuk ke dalam industri besar. Dan ada di sini gambar lagi pengrajin mebel. Ya, di sini pengrajin mebel, peralatan, modal, dan tenaga kerjanya juga kecil. Sehingga masuk ke dalam industri kecil. Berikutnya adalah di bidang perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Pedagang bisa disebut juga sebagai distributor karena pedagang membeli barang dari produsen untuk dijual kembali. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Nah, cukup repot kan? Nah, dengan adanya perdagangan ini, produsen menjual hasil produksinya pada konsumen yang melalui pedagang. Kegiatan perdagangan ini bisa dilakukan di pasar tradisional, bisa juga di pasar swalayan, di toko, di warung, ya. Ada juga bahkan sekarang perdagangan yang dilakukan secara daring atau secara online. Berikutnya adalah di bidang jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain. Usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah guru, kemudian dokter, pengacara, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan sebagainya. Ya, jadi jasa ini tidak memiliki wujud, namun dapat dirasakan manfaatnya oleh orang yang menggunakan jasa tersebut. Beragam, masyarakat dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa mengalami kesulitan. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Ya, setelah kalian mengamati video yang Ibu berikan, tadi Mas Bayu memberikan jawaban bahwa di dalam bacaan terdapat supir angkot. Menurut Mas Bayu, supir angkot itu masuk ke dalam jenis usaha di bidang apa?
Transportasi, Bu. Transportasi. Berarti ada jawaban yang lain? Jasa, Bu. Seperti Dan guru. tuh. Jadi setelah kalian mengamati, coba. Baik anak-anak, sudah siap? Baik anak-anak, Coba. Setelah tadi kalian mengamati video. Di dalam LKPD, Ibu sudah berikan. Kalian mencari jenis usaha apa saja yang ada di lingkungan masyarakat kalian bersama kelompok. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Apakah sudah, anak-anak? Mas Bayu sudah? Sudah. Adakah dari kelompok kalian yang mendapatkan lebih dari 10 jenis usaha di lingkungan masyarakat? Ada tidak? Kurang dari 10, Bu. Nah, baik, tidak apa-apa. Tadi kalian sudah mencari macam-macam jenis usaha. Ternyata banyak sekali pelaku usaha atau jenis usaha di lingkungan masyarakat kalian. Untuk itu, kalian harus memiliki sikap yang bagaimana karena adanya macam-macam jenis usaha. Ada yang bisa menjawab? Mbak Ati bisa menjawab? Toleransi, Bu. Saling menghargai. Ya, Mas Bayu bisa menambahi? Bekerja sama, Bu. Ya, karena adanya berbagai macam jenis usaha di lingkungan masyarakat kalian, coba sekarang kalian tulis dalam LKPD kalian. Di dalam LKPD tersebut ada 2 perintah. Selain menuliskan sikap-sikap, coba kalian juga membuat poster dengan tema bazar bersama kelompok kalian. Dikerjakan dengan secara kreatif. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Baik, Bu. Apakah sudah, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Jika sudah, Ibu minta salah satu dari kelompok untuk mempresentasikan. Siapa yang berani untuk presentasi? Saya, Bu. Ya, untuk kelompok Mbak Ati, silakan untuk dipresentasikan LKPD-nya. Ya. LKPD yang pertama. Proses pembuatan tempe kemudian diantar oleh supir angkot kepada pedagang besar di pasar. Kemudian proses pembuatan tempe atau perindustrian memiliki ciri-ciri pembuatan tempe. Supir angkot bergerak di bidang jasa, mengantar tempe. Kemudian ada pedagang di pasar, ciri-cirinya untuk pedagang pasar ini bekerja di bidang perdagangan, menjual tempe sampai kepada konsumen. LKPD yang kedua, guru, nama profesi, guru, usaha lingkungan masyarakat, jasa, manfaat mendidik anak. Yang kedua, nama profesi pembuat kerupuk, usaha di lingkungan masyarakat, industri rumahan,
manfaatnya menjual kerupuk. Kemudian LKPD yang ketiga, sikap positif keberagaman jenis usaha yaitu menghormati, saling mendukung, toleransi, bekerja sama, dan lain sebagainya. Sekian, Bu. Ya, terima kasih Mbak Ati. Ya, Bu. Jadi, LKPD sudah dikerjakan semua? Sudah, Bu. Ibu minta Mas Bayu untuk mengumpulkan LKPD teman-temannya. Baik, Bu. Ya, terima kasih Mas Bayu. Sama-sama, Bu. Sekarang saatnya kita untuk evaluasi. Ibu akan membagikan soal evaluasi kepada kalian. Kalian kerjakan secara mandiri untuk mengukur seberapa kalian mengetahui materi yang sudah dijelaskan. Sekarang Ibu bagi soalnya. Semua sudah dapat? Sudah, Bu. Ya, Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, ya. Terima kasih karena kalian sudah mengerjakan dengan sendiri-sendiri. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membagikan lembar observasi. Kalian kerjakan secara mandiri. Itu tidak ada benar atau salah. Kalian kerjakan sesuai hati kalian secara mandiri.